Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 9 Januari 2023 ya, di pukul 11:35 guys. Dan kita langsung saja ya menuju ke update infonya dari Global Crypto Market Cap. Hari ini bagus banget guys untuk pergantian harinya, dimana naik cukup lumayan guys di 3,03% ya. Ini bagus banget. Begitu juga ya, ini dengan Bitcoin kenaikannya cukup lumayan hari ini ya setelah pergantian candle dengan kenaikan di 1,68% ya dalam waktu 24 jam ini. Ethereum juga naiknya cukup lumayan guys di 3,81%. Kemudian BNB naiknya malah lebih bagus lagi di 6,98% ya. XRP juga naik di 3,57%. Cardano ini naiknya lebih gila lagi ya di 19,87% guys. Ini keren banget ya. Bahkan Solana naiknya di 21,48% dan hampir semua ya kalau kita lihat di sini untuk altcoin di 100 top market cap ini hijau semua dan kenaikannya cukup bervariasi ya. Bisa kita lihat di sini antara 1% sampai 6-7% guys. Ini gila banget. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba kenaikannya cukup signifikan guys. Ini karena adanya sentimen positif ya untuk data CPI yang akan datang ini, yaitu tanggal 11 nanti yang akan rilis guys, dimana market ini merespon positif banget guys. Dan tentu saja jika hasilnya sesuai dengan apa yang diprediksi, maka ada kemungkinan untuk data FOMC setelah CPI nanti akan lebih baik lagi ya. Bisa ada kemungkinan The Fed nanti tidak akan menaikkan suku bunganya. Nah, ini bagus banget guys. Kemudian kalau kita lihat ya dari pergerakan harga pada chart Bitcoin di sini keren banget ya. Pada waktu close candle kemarin hijau tebel banget guys dan langsung dia naik tanpa adanya yang merah guys. Ini bagus banget menandakan bahwa tekanan belinya ini cukup besar banget karena sentimen yang positif tadi ya. Dan tentu saja untuk target berikutnya, maka pergerakan harga dari Bitcoin ini akan mencoba untuk retest lagi ya di area ungu ini guys, dengan tujuan akhirnya tentu saja retest di MA100 ini. Dan kalau secara pribadi ya, untuk saya prediksi mungkin pergerakan Bitcoin nanti akan miring, dalam arti di sini eksponensial ya, dan akan mencoba untuk retest di area garis kuning untuk trendline bearishnya guys. Dan semoga saja bisa menembus ya untuk area ini, karena ini merupakan resisten yang cukup besar banget guys, ataupun yang cukup kuat banget, sehingga untuk pergerakan Bitcoin ini masih bisa dibilang belum teruji ya, meskipun kenaikannya cukup signifikan dalam 1 minggu ini. Dan kita akan coba nanti untuk pantau apa efek dari CPI yang akan rilis nanti guys. Ini karena ini cukup menarik banget ya untuk diikuti guys. Oke, jadi nanti kita akan update lagi. Kita langsung menuju ke infonya ya. Yang pertama datang dari Daily Hodl ya, dimana di sini diinformasikan bahwa DOG secara resmi ini telah mengambil alih ya lebih dari 456 juta dolar nilai saham Robinhood yang terkait dengan pendiri FTX Sam Bankman-Fried guys. Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ secara resmi telah menyita saham aplikasi trading populer Robinhood yang terkait dengan Sam Bankman-Fried ini guys. Meskipun ada keberatan ya dari tim hukum pendiri FTX yang tercemar tersebut. Jaksa dari cabang litigasi komersial divisi hukum sipil DOJ menginformasikan kepada pengadilan kebangkrutan di distrik New Jersey bahwa saham Robinhood senilai lebih dari 456 juta dolar yang terkait dengan mantan raja kripto tersebut sekarang berada dalam tanggung jawab pemerintah Amerika Serikat. Amerika Serikat telah menyita sekitar 55.273.469 saham dari perusahaan Robinhood Market Incorporation dan 20.746.713 juta dolar dalam mata uang Amerika Serikat dari sebuah akun di ADNF Man Capital Markets Incorporation, sesuai dengan surat perintah penyitaan yang diizinkan secara hukum yang dikeluarkan di distrik selatan New York. Menurut pengajuan tersebut ya, aset yang disita merupakan properti yang terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang kejahatan money laundering dan wire fraud dan bukan merupakan properti dari estate kebangkrutan. Pada November, FTX mengajukan kebangkrutan setelah bursa kripto gagal memenuhi permintaan penarikan dari pelanggannya. Pernyataan DOJ ini datang saat Bankman-Fried menghadapi dakwaan ya dalam 8 tuntutan yang
yang berasal dari penyalahgunaan yang diduga terjadi terhadap miliaran dolar dana pelanggan FTX. Dalam sebuah affidavit yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Karibia Timur pada 12 Desember, Bankman-Fried mengatakan bahwa dia dan Gary Wang sebagai CEO FTX meminjam dana dari perusahaan saudara FTX yaitu Alameda Research untuk mengalokasikan dana ke Emergent Fidelity Technologies yang membeli saham Robinhood. Bankman-Fried memiliki 90% dari perusahaan Shell tersebut, guys. Tim hukum Bankman-Fried mengatakan bahwa Emergent tidak terlibat ya dalam kebangkrutan FTX dan seharusnya tidak menjadi bagian dari proses kebangkrutan. Mereka juga mengatakan bahwa mantan raja kripto tersebut membutuhkan saham tersebut untuk menutupi biaya pembelaan hukumnya. Jadi menarik ya mengikuti kasus dari FTX ini guys hingga saat ini, karena semakin banyak hal-hal baru yang terungkap di sini guys, dan kadang tuh saya secara pribadi tuh mind blowing, ternyata ini orang ya si SBF ini banyak hubungannya di mana-mana guys, bahkan sampai ke Robinhood segala. Ini sangat ya kalau saya bilang sih mengerikan gitu loh, karena efek dominonya ini bisa sampai kemana-mana guys. Oke, jadi nanti kita akan update lagi untuk perkembangan dari SBF ini guys, karena cukup menarik. Dan kita akan langsung menuju ke informasi berikutnya. Dilansir dari The Block ya, dimana di sini diinformasikan bahwa pengembang Ethereum guys ini mengintip testnet publik pada bulan Februari nanti ya untuk upgrade Shanghai guys. Nah ini menarik juga ya. Jadi setelah upgrade The Merge kemarin dari Ethereum ya, nah selanjutnya ini ada yang namanya upgrade Shanghai ya, dan nanti ada beberapa upgrade lagi ya seperti The Surge, The Purge dan lain-lain guys. Jadi upgrade Shanghai di jaringan Ethereum yang direncanakan akan berfokus secara eksklusif ya pada penarikan Ethereum. Menurut panggilan pengembang inti terbaru, Shanghai adalah sebuah upgrade yang akan membuka penarikan validator staking, sebuah fitur yang saat ini tidak ada di jaringan. Dengan peluncuran yang direncanakan dari mainnet yang diupgrade pada akhir Maret ya, pengguna akan dapat mengakses koin yang telah di-stake pada jaringan. Koin-koin ini menjadi tidak dapat diakses sementara sebagai bagian dari The Merge ketika Ethereum beralih ke Consensus Proof of Stake pada September kemarin guys. Untuk memastikan bahwa para pengembang dapat memenuhi jadwal di bulan Maret, maka mereka bertujuan untuk merilis jaringan tes publik untuk upgrade Shanghai pada akhir Februari nanti. Menurut Christine Kim, seorang peneliti asisten di Galaxy yang berada di panggilan tersebut. Selama panggilan tersebut, para pengembang setuju ya untuk tidak mempertimbangkan penambahan Ethereum Virtual Machine Object Format atau EOF sebagai perbaikan yang diusulkan ya untuk lingkungan pemrograman EVM blockchain. Di tengah kekhawatiran bahwa itu dapat menunda Shanghai guys. Dan mereka setuju untuk memprioritaskan fitur penarikan di atas perubahan kode lainnya yang potensial guys. Nah, ini cukup menarik juga untuk diikuti guys, karena dengan adanya upgrade Shanghai ini, para validator ya yang telah men-stake Ethereum mereka pada waktu peralihan ya dari Proof of Work ke Proof of Stake kemarin yaitu The Merge, ini menjadi perhatian karena bisa saja ya mereka yang melakukan staking ini sudah mendapatkan reward, dan ada kemungkinan juga reward yang mereka dapatkan ini akan dicairkan guys. Jadi buat teman-teman yang mempunyai Ethereum agar lebih memperhatikan ya untuk, karena bisa berpengaruh ya terhadap harga dari Ethereum itu sendiri guys. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Masih dari The Block, dan di sini diinformasikan ya bahwa Solana Foundation RPC ini sedang offline guys. Nah ini menarik ya. Jadi endpoint RPC yang dijalankan oleh Solana Foundation saat ini tidak tersedia guys, dan endpoint RPC ini sebagai node yang digunakan oleh aplikasi dan wallet kripto untuk terhubung ke blockchain sedang offline karena adanya bug di rilis tes klien validator Solana 1.14 guys. Mainnet Beta Explorer dan endpoint RPC publik Solana Foundation saat ini sedang offline saat software RPC node di-upgrade setelah adanya bug pada rilisan di tes 1.14 guys, kata tweet dari Solana Status. Tweet tersebut menjelaskan bahwa insiden tersebut tidak mempengaruhi kemampuan Solana untuk menghasilkan blok baru, tidak seperti gangguan sebelumnya yang membekukan produksi blok selama beberapa jam. Meskipun endpoint RPC Foundation sedang offline, RPC pribadi yang ditawarkan oleh perusahaan seperti Triton, QuickNote, dan Alchemy masih online dan dapat digunakan. Ini hanya mempengaruhi yang dijalankan oleh Solana Foundation saja dan banyak penyedia pribadi yang beroperasi dengan baik, kata Austin Federa, kepala strategi dan komunikasi di Solana Foundation guys. Lebih lengkap dijelaskan pula ya di harian Bain Crypto
di mana di sini diinformasikan bahwa jaringan Solana ini tetap berfungsi dengan baik meskipun RPC umum yang dimiliki oleh Foundation ini sedang offline guys. Jadi endpoint RPC yaitu Remote Procedure Call yang dioperasikan oleh Solana Foundation sedang offline karena adanya bug pada rilisan tes validator klien 1.14. Solana Status menyatakan bahwa bug tersebut mempengaruhi node yang telah menggunakan rilis tes terbaru. Solana Status menyarankan agar operator node tersebut beralih ke versi 1.13. Endpoint RPC adalah node yang menghubungkan aplikasi terdesentralisasi dan dompet ke blockchain. Namun, insiden tersebut tidak mempengaruhi jaringan dan produksi blok masih terus berjalan ya dengan normal. Hal ini dikarenakan RPC pribadi oleh perusahaan seperti QuickNode, Alchemy, dan Triton masih tersedia untuk digunakan. Kepala Strategi dan Komunikasi di Solana Foundation yaitu Austin Federa menyatakan bahwa bug tersebut hanya mempengaruhi node yang dioperasikan oleh Foundation. Menurutnya penyedia pribadi masih bekerja dengan baik. Sementara itu, ini adalah perkembangan yang menyenangkan yang mengingat sejarah jaringan tersebut. Tahun lalu, Solana mengalami 14 kegagalan yang berlangsung selama 4 hari, 12 jam, dan 21 menit guys. Kegagalan jaringan terakhir pada Oktober 2022 disebabkan oleh masalah pada sebuah node. Kegagalan jaringan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang kemungkinan kelangsungan hidupnya guys. Solana mulai pulih dari mimpi buruk di 2022 guys. Sementara itu blockchain layer 1 yang mengalami tahun 2022 yang mengerikan ya telah memulai tahun baru dengan baik, dan co-founder Solana yaitu Raj Gokal yang mengutip data dari Artemis tweet bahwa jumlah alamat harian jaringan itu melampaui rival-rival utama ya seperti Ethereum, Polygon, dan lain-lain sejak 5 Januari kemarin. Token asli dari Solana yaitu Sol juga telah mengalami peningkatan nilai sebesar 37% ya dalam seminggu terakhir ini, diperdagangkan pada harga 13,65 dolar ya pada saat perilisan artikel ini guys, dan kinerja harga yang positif ini adalah perkembangan yang menyenangkan bagi jaringan. Mengingat ya diperdagangkan serendah 8 dolar ya di minggu-minggu terakhir 2022. Aset digital tersebut juga telah naik ya menjadi aset digital terbesar ke-14 berdasarkan market cap pada saat perilisan. Selain itu, komunitas Solana tampaknya telah bersatu ya di sekitar meme coin baru yang telah merajai jaringan yaitu token BONG, di mana token BONG Inu naik lebih dari 1000% ya dalam minggu pertama di 2023 dan menarik lebih banyak aktivitas jaringan. Token tersebut mengklaim mewakili yang terbaik dari Solana guys. Jadi untuk sementara Solana memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Dan memang kalau kita lihat pergerakan di chartnya, ini ada pergerakan yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat dari time frame daily-nya, ini kemungkinan besar akan menuju atau meretest lagi di area MA100 ini guys, di sekitaran harga 19 dolar ya. Jika tren positif ini masih berlangsung tentunya ya. Dan ini bagus tentu saja untuk perkembangan dari Solana ini guys, karena bisa dibilang Solana ini merupakan salah satu aset yang cukup bagus guys, dimana Vitalik Buterin kemarin juga bilang ya, meskipun Solana ini mendapatkan banyak tantangan ya ataupun banyak masalah di tahun 2022 kemarin, tapi pernyataan dari Vitalik Buterin yang mengatakan bahwa Solana ini merupakan salah satu blockchain yang cukup bagus, sehingga banyak para investor pun yang juga yakin ya dengan potensi dari Solana ini guys. Sehingga waktu harga kemarin yang pernah menyentuh ya di sekitaran harga 8 dolaran, ini menjadi titik harga yang sangat murah banget dan sangat berpotensi banget ya untuk naik lebih tinggi lagi karena adanya sentimen positif ini. Apalagi menjelang perilisan data dari CPI ini yang dianggap positif ya oleh banyak investor guys. Ini menarik banget. Jadi bagaimana guys menurut pendapat kalian? Apakah kalian juga merasa bullish dengan adanya CPI yang akan rilis di tanggal 11 ini? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol bareng di dalamnya dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.